nilai kita ada di awal itu sebenarnya bukan nilai sesungguhnya. Betul. Tapi nilai sesungguhnya Anda ketika Anda benar-benar bisa kontribusi sangat baik di perusahaan tersebut, Anda akan diganjar dengan nilai atau harga Anda sesungguhnya. Ya itu kan Bu Novi, berarti kan Betul, betul. pasar untuk melihat dulu kan, gitu Iya, loh. Anda iya. itu istilahnya menjual diri Anda seperti apa. Kalau jualan Anda ciamik ya hasilnya juga ciamik, itu sih. Ya Bu Novi kan benar seperti itu. Betul. Dan ketika Anda ditanyain terkait dengan itu tadi kontribusi apa, jangan mengarang-arang satu cerita. Dari gestur Anda akan kelihatan bahwa Anda akan mengarang atau tidak. Ya nggak Bu Novi? Betul. Gestur itu terlihat sekali bahwa Anda tanda kutip sedang mengarang cerita atau sedang benar-benar berkomitmen sesungguhnya. Iya. Hai, Entok. Masih di Bukit Damogor kita ya Bu Novi ya. Iya. Di clubhouse-nya. Di clubhouse-nya menikmati siang yang kebetulan siang ini tidak terlalu panas. Agak mendung-mendung gimana gitu ya. Tapi tadi pagi lumayan matahari bersinar. Dan Tapi kita view sempat depan kita kan keliling. ada danau-danauan itu kan. Danau-danauan. Tapi bebeknya nggak ada. Bebeknya tidur siang-siang panas. Boci, bubuk ciang. Oke, dan masih bersama kami ya, Novi dan Nurdin di sini, dan kami akan membahas suatu materi yang biasa ketika Anda sedang mencari pekerjaan, baik yang newbie maupun yang dalam mencari posisi yang lebih baik lagi, misalnya supervisor atau manager dan seterusnya Bu Novi ya. Akan ada tahap yaitu interview. Interview yang sudah final ya. Nah, artinya kan interview ada beberapa tahapan Iya, biasa kan. Interview awal, interview kedua, sama final interview. Biasanya kan seperti itu. Jadi ada 3 ya biasanya. Betul, dan biasanya yang menentukan adalah yang di final interview. Yang akhir-akhir nih. Betul, karena yang di proses sebelumnya biasanya lebih ditanya tentang data-data lah, Ya. pengalaman, cerita-cerita yang seperti itu. Dan general lah ya. Itu yang general gitu ya. Terus kemudian pencapaian kita apa. Nah, kemudian setelah itu biasanya akan lanjut ke proses-proses berikutnya dan sudah diperbandingkan dengan hasil tes yang lain. Iya. Ada hasil tes psikologi, hasil tes kemampuan bidang, ada hasil tes bahasa Inggris, Betul. seperti itu, atau mungkin ada tes-tes yang lainnya seperti itu. Dan biasanya kan final interview kan sudah mulai dikerucutkan nih beberapa kandidat ya. Biasanya kan seperti itu ya. Betul. Misalnya yang tahap interview awal itu ada 50 orang yang diinterview. Kemudian dikepras lagi menjadi 30. Kemudian final interview biasanya tinggal beberapa doang sih. Tinggal beberapa dan sudah keputusan. Bisa Betul, jadi itu best juga- candidates ya. Betul. Biasa seperti itu. Yang terbaik berapa lah, 3 best atau berapa Biasa seperti yang itu, terbaik. atau maksimum ya 5 besar lah Iya, ya. 5 besar Jadi kalau ya. Anda melihat kompetisi-kompetisi itu kan tinggal 5 besar itu yang terbaik kan, biasa seperti itu. Ya. Dan biasanya seringkali final interview itu sudah bukan hanya dengan HR aja ya. Bukan. Tapi sudah dengan user. User langsungnya. Jadi dengan orang yang nanti akan meng-hire kita, orang yang akan Jadi banyak atasan langsung kita. bekerja dengan kita seperti itu. Bisa jadi seorang diri atau panel gitu ya. Betul. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu dipahami dan perlu benar-benar dipersiapkan karena Iya. sangat krusial. Ini biasanya titik penentuan. Ya, Anda tidaknya di sini. Anda diterima atau tidaknya ada di titik ini. Betul. Iya. Jadi apa saja nih yang harus dipersiapkan ketika kita final interview? Kalau saya dulu pastinya adalah mental. Wah, mental gitu ya. Tinggal bisa 5 besar ya kan. Jadi istilahnya sudah bukan lagi yang babak tahap awal. Ini Ya, adalah babak akhir gitu. Karena biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang ada di diri kita sebenarnya. Betul. Apa yang kita berikan kepada perusahaan, bukan lagi tentang gambaran diri kita. Karena Ya, kan di awal iya, kan Novi. iya, Nah, itu tentang betul. diri kita yang kita bisa berikan kepada perusahaan calon kita nanti bekerja itu. Iya, Ya kan, dan iya. itu bukan hal yang mudah untuk dijawab. Apalagi langsung dengan usernya, biasa seperti itu. Misalnya nih biasanya ya, yang intinya kan ada terkait dengan apa sih yang akan ingin kamu sumbangsikan atau ide-ide apa yang kamu berikan kepada perusahaan kami. Itu kan hal yang istilahnya kita diajak untuk berpikir keras, kontribusi saya apa sih? Iya. Ya enggak? Tapi menanyakan ke kontribusi ya. Iya.
Betul, karena kalau yang di sebelumnya bisa jadi kita juga akan ditanya hampir mirip seperti itu. Betul. Tetapi sebenarnya lebih untuk menguji apakah memang benar kita waktu di tempat kerja sebelumnya melakukan seperti itu atau Iya. tidak. Nah, kalau yang sekarang itu sudah lebih ditanya kita punya rencana kerja atau istilahnya Iya. kita punya bayangan kita akan melakukan apa sih? Artinya kita tuh datang tidak dengan tangan kosong. Tetapi kita sudah datang dengan mimpi kita, dengan keinginan-keinginan kita untuk bisa membangun perusahaan, memberikan sumbangan, sehingga kemudian perusahaan ketika meng-hire kita bukan semata-mata hanya untuk kita saja gitu ya, tetapi bahwa yang kita kontribusikan akan membuat kemajuan besar buat perusahaan. Karena kan ketika kita di-hire kan kita sudah tahu nanti posisi kita sebagai apa. Sudah, apalagi sudah final. Iya, makanya itu perencanaan kerja itu yang akan ditanyakan gitu loh. Betul, sehingga perusahaan itu akan mendapatkan sesuatu dari kita. Ya. Itu bukan meskipun di beberapa perusahaan perencanaan itu ya kita sebenarnya lebih menanyakan dia ini punya punya mimpi apa. Betul. Karena sebenarnya kita ketika kita bekerja kita nggak akan bekerja dengan mimpi kita ya. Pasti sudah ada apa yang harus dilakukan oleh orang-orang baru, apa yang harus dicapai oleh mereka, sehingga kemudian mereka tinggal mengerjakan, sudah ada SOP-nya dan sebagainya. Betul. Dan ini lebih konkret lagi kan di final interview itu. Betul. Gitu. Dan bisa jadi juga ditanyakan ada yang di perusahaan lama, misalnya kita sudah pengalaman dan posisi tertentu, apa yang sudah kamu kerjakan di sana? Itu juga akan ditanyakan oleh mereka. Dan itu juga akan mereka lihat track record Anda seperti apa, itu sih, dan akan di-compare dengan jawaban Anda, perencanaan kerja Anda di tempat yang baru ini. Iya, jadi kita harus bisa menghubungkan antara yang pertanyaan yang tadi, apa yang kita akan kontribusikan dengan apa yang sudah kita lakukan di perusahaan yang lama. Ini sesuatu yang kemudian menjadi kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkinkah ini dilakukan secara ini istilahnya apa yang sudah kita pernah lakukan itu pasti kita akan membayangkan, pasti kita akan melakukannya di tempat lain meskipun dengan bentuk yang berbeda. Seperti itu. Bisa jenis perusahaan yang berbeda juga. Iya. Tapi istilahnya akan dilihat record Anda, ya kan, di jejak masa lalu Anda itu seperti apa, dan kemudian komitmen Anda terhadap pekerjaan yang baru ini seperti apa. Nah, komitmen itu kan Binovi yang biasanya dipegang di situ. Betul. Jangan sampai Anda di perusahaan ini Anda numpang lewat. Ya. Nggak ada satupun perusahaan yang mau ya mereka cuma untuk dipakai tempat sampiran gitu ya. Sertan. Sampiran. Jadi mampir. Cuma mampir doang gitu. Kemudian hanya ibaratnya numpang ngopi doang terus. Seperti itu, lalu kemudian kita nggak memberikan kontribusi apapun. Karena perusahaan itu juga menggaji Anda gitu kan, bukan sekedar melihat Anda duduk manis kemudian dapat gaji kelar, istilahnya gaji buta gitu kan. Nah, ngapain merekrut orang seperti itu? Anak muda sekarang sih sebenarnya saya melihat bahwa mereka ketika memilih pekerjaan itu kan kelihatannya lebih pemilih dibandingkan zaman kita dulu. Ya. Pemilih itu sebenarnya kita melihat bahwa mereka ini sedang berusaha mencocokkan values yang mereka miliki dengan values-nya perusahaan. Seperti itu. Jadi sah-sah saja ketika dalam proses Anda menjelaskan ini, Anda juga akan bertanya nantinya akan Anda ketika diberikan kesempatan untuk bertanya. Diberikan kesempatan kok Anda untuk bertanya. Nanti bisa bertanya kira-kira values apa yang menjadi inti pokok bagi perusahaan. Jadi core values-nya perusahaan yang nantinya apakah itu sesuai nggak dengan apa yang sebenarnya sedang kita impikan. Iya, serak nggak bisa seperti itu. Serak atau enggaknya, betul. Sehingga kita melakukan pekerjaan itu dengan kondisi yang nyaman dan merasa bahwa this is my place, ini ada tempat kita untuk untuk saya berkarir gitu. Betul, karena sebenarnya kalau kita hanya sekedar menerima saja gitu ya, itu sebenarnya kita juga yang rugi karena masa kerja yang terlalu pendek gitu ya, misalnya hanya 2 bulan, 3 bulan atau mungkin hanya setahun, itu sebenarnya nggak terlalu ada artinya gitu. Meskipun zamannya berbeda, saya yakin bahwa orang bekerja dalam waktu setahun pasti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul. Dia hanya dapatkan capeknya bisa jadi seperti itu, tetapi dia belum tentu bisa memberikan sumbangsi, memberikan sesuatu yang berbeda untuk perusahaan.
Nah, Dan ketika buat Anda sendiri juga Anda bisa jadi nggak puas, nggak puas gitu loh, happy nggak ada gitu loh. achievement sama sekali di Betul, situ gitu loh. betul. Nah, makanya ketika di final interview itu Anda ditanyain terkait dengan hal itu, komitmen Anda, dan itu akan dilihat rencana kerja Anda nanti seperti apa, komitmen seperti Anda. Itu bagi perusahaan akan dilihat, oh ini anak benar-benar bukan sekedar numpang lewat di sini, bukan sekedar duduk manis di mejanya, tapi benar-benar mencapai suatu karir di sini untuk mendapatkan suatu achievement di sini, dan benar-benar bekerja untuk jangka panjang bukan jangka pendek. Iya. Bener nggak Bu Novi? Meskipun kita waktu bukan ukuran Waktu ya. bukan ukuran. Waktu bukan Bukan ukuran. ukuran. Seperti itu. Tetapi yang saya mau garis bawahi bahwa Anda nggak perlu di sini ngarang-ngarang ya, Iya. ngarang-ngarang atau pura-pura mau berkontribusi Betul, kalau betul. memang itu Anda nggak suka, bukan passion Anda gitu loh ya. Jadi Anda benar-benar harus sebenarnya di sini ini saya ini ya, proses wawancara ini sebenarnya proses yang ketika ini sama-sama menjajaki kayak Betul, orang pacaran betul, itu sebenarnya betul. kita sama-sama sedang bertanya apakah cocok enggak sih. Betul, betul. Karena nanti kita akan bekerja lebih dari 8 jam sehari di sana. Dan ini adalah proses transaksi nantinya, Betul, jual beli betul, kan, Anda jual apa betul. kemampuan Anda, perusahaan beli kemampuan Anda, sehingga Anda nanti akan mendapatkan suatu harga sesuai dengan tarif Anda itu nantinya, benar nggak? Ya. Jadi itu tadi proses Anda mencocokkan itu lebih penting daripada sekedar Mencocokkan. gaji. Nah, Mencocokkan gaji karena betul, sekarang betul. anak sekarang nih yang saya Nah, lihat itu tadi di final interview juga akan ditanyakan gaji berapa sih yang Anda minta. Benar Iya, kan? Setelah iya, itu iya, akan tahap iya. berikutnya ada pertanyaan gaji yang Anda minta berapa terhadap perusahaan kami yang sekiranya Anda pantas untuk dihargai. Nah, itu. Jadi pengalaman karir saya, pengalaman melihat karir orang lain bahwa gaji yang pertama yang mungkin Anda terima itu jangan kemudian Anda anggap bahwa itu adalah nilai Anda Iya. gitu ya. Kalaupun sekarang nilainya ini masih Anda anggap terlalu kecil, tetapi pengalaman Anda melakukan pekerjaan di sana dengan melakukan sepenuh hati, Anda menghasilkan sesuatu yang kemudian bukan hanya membuat orang lain yang mendapatkan manfaat, tetapi Anda happy dengan apa yang Anda lakukan, itu adalah sesuatu yang ganjarannya itu lebih besar nilainya dari sekedar nilai rupiah yang Anda terima. dan nilai rupiah yang awal Anda terima sekiranya ketika Anda dihargai itu sebenarnya adalah bukan harga sesungguhnya. Karena apa? Perusahaan masih belum melihat kontribusi Anda. Itu kan Betul. baru pra komitmen. Iya, Bener kan? perusahaan itu masih Akan melihat Training, lagi, masih mentraining, training, melihat progres Anda itu seperti apa sesuai dengan apa yang Anda ucapkan ketika interview apa tidak, benar kan Iya, Bu Novi? iya. Ketika itu Anda benar-benar melakukan dengan baik dan achievement Anda luar biasa, itu akan ditambah lagi kok penghargaan untuk itu berupa apa ya, berupa salary, Iya. kemudian tunjangan yang lainnya akhirnya juga increase kan gitu, mengikuti dengan prestasi yang Anda berikan gitu loh. Dan buat anak sekarang saya rasa sih sebenarnya mereka lebih tertarik ke values apa yang dilakukan oleh perusahaan seperti Pak Errol betul, tadi, Pak Errol betul. cerita gitu. Ketika orang ini apply ke sana sebenarnya Pembicara kita sebelumnya ya, Pak Errol ketika Jonathan. kemudian kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata berdampak buat orang banyak, ini juga yang dilakukan Tiko ya. Apa yang kita lakukan berdampak pada orang banyak, apa yang kita lakukan ternyata menolong orang lain. Betul, itu yang narsum-narsum kita sebelumnya. dari SS, Dari SS, seperti dari itu, dari Riko. Riko. Terus siapa lagi, Radit. Ya, itu dari banyak yang Banyak, lalu lah banyak. gitu, dari orang-orang sukses yang lalu itu kita membuktikan bahwa sekarang values-nya kelihatan kecil, tetapi ini investasi yang akan menjadi booming, menjadi besar, kemudian menjadi sesuatu yang tak ternilai harganya di tahun-tahun berikutnya. Ketika di awal-awal karir Anda bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan Anda berkontribusi di sana. Iya, betul sih. Ya tadi di bawah nilai kita adalah di awal itu sebenarnya bukan nilai sesungguhnya. Betul. Tapi nilai sesungguhnya Anda ketika Anda benar-benar bisa kontribusi sangat baik di perusahaan tersebut, Anda akan diganjar dengan nilai atau harga Anda sesungguhnya. Ya itu kan Bu Novi, ibaratnya kan Betul. pasar untuk melihat dulu kan, gitu Iya, loh. Anda iya. itu istilahnya menjual diri Anda seperti apa. Kalau jualan Anda ciamik ya hasilnya juga ciamik. Itu sih. Ya Bu Novi kan benar seperti itu. Dan ketika Anda ditanyain terkait dengan itu tadi kontribusi apa, jangan mengarang-arang satu cerita. Dari gestur Anda akan kelihatan bahwa Anda akan mengarang atau tidak. Ya nggak Bu Novi? Betul. Gestur itu terlihat sekali bahwa Anda tanda kutip sedang mengarang cerita atau sedang benar-benar berkomitmen sesungguhnya. Iya, saya mau cerita nih. Sebenarnya pewawancara itu punya trik loh. Kalau misalnya dia bertanya sesuatu dan kemudian si kandidat itu menjawab itu benar atau enggak Iya, gitu ya. benar. Kalau saya seringkali yang saya lakukan adalah saya ketika wawancara saya akan bertanya apa yang sudah Anda pernah lakukan dalam apa Iya, gitu betul. ya. Di dalam memecahkan masalah, dalam memimpin tim, dalam melakukan perubahan, melakukan inovasi. Saya akan tanyakan hal itu. Nah,
yang saya tanyakan adalah di sebelumnya. Nah, ketika kita bicara sebelumnya itu jangan lupa tubuh kita ini adalah kalau saya neuron kita ini sesuatu yang nggak bisa ditipu. Ini psikolog nih yang Nggak bisa ditipu. Jadi apakah kita saat itu sedang berkata sesungguhnya atau tidak, itu sebenarnya kita tahu. Yang paling gampang adalah ketika misalnya kita bohong sedikit, pasti ujung hidung gatel, telinga gatel, rambut tiba-tiba gatel, terus tangan bisa gosok-gosok, kita nggak yakin bolak-balik tangan dipegang gonta-ganti seperti itu. Atau bola hitam mata kita itu. Nah, yang terpenting adalah bola mata, karena ketika kita ditanya masa lalu kan berarti yang kita jawab adalah apa yang sudah pernah kita lakukan. Yeah. Ketika kita menjawab dengan sesuatu yang kita karang, yang tidak pernah kita lakukan, sebenarnya wawancara tahu dari mana, dari gerak bola mata itu. Gitu. Nah, ketika bola mata bergerak-gerak itu tandanya sedang mencari sesuatu untuk dikarang. Betul. Gitu kan. Selain bergerak-gerak, ketika ada sudut tertentu. Ketika kebanyakan mata melihat ke kanan, sebenarnya Anda sedang mencoba untuk melakukan suatu pergerakan di otak Anda untuk melakukan suatu istilahnya pengarangan yang indah. Iya, karena kan gini, itu kan otak kanan. Otak kanan itu kan otak imajinasi. Berarti Anda sedang apa yang Anda katakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya Anda imajinasikan, bukan yang pernah dilakukan. Gitu ya, jadi coba deh nanti. Tapi sebenarnya Anda nggak sadar tentang itu. Ya, teman-teman bisa dicoba deh. Ketika kita bisa ditanya gitu, ingat nggak kamu baju favoritmu waktu kamu kelas 6 SD atau celana favoritmu gitu ya, kalau cowok gitu waktu kelas 6 SD. Maka apa yang kita lihat? Pasti mata kita arahnya akan ke kiri. Kalau mata kita ke kanan kanan atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke kanan itu kebanyakan pasti akan ngarang-ngarang deh gitu. Akan lebih mudah kita mengingat ketika kita lihat ke kiri apa ya waktu itu, atau kamu waktu itu suka makan apa sih kalau misalnya lagi istirahat sekolah gitu ya, sama sohib-sohibmu kamu suka apa, jajan apa sih waktu itu gitu ya. Itu kalau langsung keingat. Tapi kalau enggak gitu, coba sih ada makanan yang kamu benar-benar suka. Nah itu biasanya kita akan arah mata kita pasti akan ke sini. Atau tiba-tiba tubuh kita langsung gini. Nah, itu bukan capek sebenarnya, tapi dia sedang mencari sesuatu untuk diungkapkan gitu loh, dengan pergerakan tertentu itu. Biasanya sering berbohong ya Pak Nurdin ya. Saya ngajarin. Enggak. Dan berarti gitu bahwa kita berdua sering melakukan itu, mengamatin itu. Bu Novi dulu satu hari bisa interview berapa orang Bu, ya kan bro? Jadi sudah towo. Sudah katam bisa seperti itu. Jadi yang kami lakukan dulu sudah beribu orang sudah kami lakukan untuk interview orang itu. Jadi kita melihat satu orang berbagai level, mulai dari newbie yang masuk sampai calon direksi ya Bu Novi ya. Karena di interview tertentu itu BK bahkan melakukan based on competence ya Bu ya, interviewnya itu ya. Jadi apa yang kita tanyakan adalah based on kompetensinya itu, dan itu akan melihat benar-benar kemampuan seorang itu seperti apa, karena dia di posisi yang sangat strategik ya kan. Nah itu akan lebih lagi dilihat visi dia seperti apa, strategi ke depan memimpin perusahaan ini seperti apa, ngelit tim yang gede ini seperti apa, dibandingkan dengan juga dengan kemampuan dia ya Bu Novi ya. Nah itu juga tidak gampang lagi. Nah, jadi gestur itu sudah kami amatin semua. Oke, selalu ada lagi karena ini final interview ya. Final interview. Mereka biasanya juga akan nanya untuk melakukan cek referensi. Jadi mereka akan nanya dengan siapa nanti saya bisa menanyakan tentang pekerjaan Anda sebelumnya di perusahaan Anda sebelumnya. Betul. Bagi yang sudah pernah bekerja terus kemudian berpindah lagi. Nah, itu tadi. Jadi Anda pastikan bisa memberikan referensi yang benar, nama orang yang benar, sehingga kemudian informasi yang didapat oleh mereka itu pasti akan benar juga. Jadi jangan sampai ngasih nomor telepon orang yang salah. Itu yang salah ya, yang misalnya nggak happy dengan pekerjaan Anda terus kemudian ditelepon, bisa bunuh diri kan kalau seperti itu. Atau ketika Anda tadi bilang ada marang indah, tapi kita cek reference, kita telepon, hubungin perusahaan sebelumnya, ternyata apa yang Anda bicarakan atau Anda ungkapkan tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan di perusahaan sebelumnya. Nah itu juga suatu penilaian yang tidak bagus juga bagi Anda, hingga akhirnya Anda sudah jadi best 5, akhirnya gugur karena itu. Karena sebenarnya gini, di final interview kan sebenarnya yang dilihat adalah bukan lagi kemampuannya, karena sudah tersaring kemampuan, udah lewat gitu. Jadi tergantung komitmennya aja gitu kan, dan harga betul dan value apa yang bisa Anda berikan dan harga jual Anda itu berapa gitu loh.
betul. Heeh. Oke, jadi Anda mesti hati-hati menyiapkan diri dengan baik, bahwa itu adalah proses yang sangat penting. Nggak perlu terlalu gugup atau terlalu khawatir, karena kalau misalnya Anda bisa melakukannya dengan tenang, pasti Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Ya tuh mental tadi loh, tenang. Dan sebenarnya nggak perlu bohong ya. Nggak perlu bohong. Ya, nggak perlu bohong ya. Maksudnya kita nggak perlu cerita-cerita sesuatu yang kemudian terlalu menjelek-jelekkan. Menjelekkan perusahaan yang lama, ya kan? Menjelek-jelekkan rekan kerja Anda. Oh, itu atau malah menjelek-jelekan bosnya. bosnya ya, yang lama Oke. bosnya. Nah, itu akan agak langsung dicoret. Itu sih. Jadi tadi bahwa kami akan lebih melihat tentang kejujuran dan komitmen Anda, bukan karangan Anda atau terkait dengan Anda menjelek-jelekan perusahaan lama atau rekan kerja Anda atau atasan Anda. Walaupun Anda pinter tapi itu dilakukan, attitude Anda sudah tidak baik. Berarti di perusahaan yang baru nanti Anda juga akan melakukan hal yang sama. Ya, Anda bekerja itu seperti halnya Anda hidup di keseharian gitu ya. Jadi nggak perlu palsu-palsu gitu. Apa itu? Karena hidup palsu-palsu penuh drama-drama itu sebenarnya juga melelahkan. Iya. Seperti itu. Jadi lakukan sesuatu yang bermakna, yang berguna, sehingga kemudian ketika Anda pindah kerja, Anda juga nggak perlu ngarang-ngarang sesuatu yang tidak perlu lah kayak gitu ya. Karena itu buatlah prestasi di setiap tempat Anda bekerja yang memuaskan, sehingga kemudian Anda akan lebih lancar ketika Anda melamar kerja untuk proses-proses berikutnya. Oh ya, ada lagi. Ketika Anda dikasih kesempatan untuk bertanya, jangan lebih banyak bertanya tentang hak-hak Anda semuanya. Oke, Bener nggak? setuju. Lebih baik kita bercerita, saya punya kemampuan ini. Kira-kira nanti saya bisa, karena kita kan masih sudah mempelajari ya tentang sebenarnya job desk kita akan apa gitu ya, bidang kerja kita apa gitu. Sehingga kemudian kita sendiri bisa menyampaikan Lebih bahwa pertanyaan ke situ dengan ya. kemampuan apa yang saya miliki, nanti saya bisa mengaplikasikan di pekerjaan ini seperti itu. Jadi pertanyaan terkait dengan hal yang akan dikerjakan, Betul, kemudian betul. perusahaan ini seperti apa dan kedepannya seperti apa. Betul. Itu sehingga Seperti itu. bukan lagi tentang pertanyaan hak saya itu apa, hak saya itu apa, hak saya itu apa. Justru karena terlalu aware gitu ya. Ini karena saya melihat bahwa Pernah oke. nemuin yang itu nggak? Iya. Pernah kan? pernah banget. Jadi akan menanyakan detail semua. Apakah ya memang benar boleh Anda tanya misalnya tentang lembur, tentang apakah jaminan sosial apa yang diberikan Boleh. oleh perusahaan, terus ketentuan fasilitas atau sarana kerja, seperti itu, ketentuan apa jam istirahat. Tapi tolong diimbangi dengan itu tadi, Anda bisa kontribusi apa. Ketika Anda nggak cerita kontribusi apa dan hanya menanyakan seperti itu, sudahlah, saya jamin semua pewawancara ini akan ilfil. Saya jamin gitu ya, karena Anda tidak balance gitu ya. Anda tidak balance menempatkannya, dan mereka nggak mau loh di awal itu sudah melihat bahwa ada gelagat orang yang mau cari enaknya aja. Ya, itu. Oke. Ini episode untuk ketika Anda melakukan final interview, ya kan? Ini adalah penentu langkah baru Anda untuk bekerja di tempat yang baru, apapun level Anda, entah newbie maupun posisi yang sudah lebih settle lagi. Oke, Ya. kita ketemu lagi di Talk Jangan lupa berikutnya. ya untuk selalu like, comment, dan subscribe. Betul. Dan thank you juga untuk Bukit Tambakov Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.